Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu pun, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkat dalam. Injil Lukas yang saya bacakan hari ini memberikan informasi kepada kita bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Sebagai manusia biasa, Maria pasti terkejut ketika mendengar kabar dari malaikat, karena alasan kekhawatiran akan keresahan sosial dan dampak dari aturan. Dikatakan dalam Injil bahwa Maria belum bersuami. Oleh sebab itu, mengandung di luar nikah adalah sesuatu yang tidak terpandang di dalam kebudayaan Yahudi. Penjelasan malaikat Gabriel mengenai anak yang dikandungnya dan berkat kuasa Roh Kudus yang menyertainya membuat Maria dengan berlandaskan iman yang dimiliki berani menerima tugas dan tanggung jawab yang melampaui kepentingan sosial dan pandangan atau apa kata orang. Maria percaya apa yang dinyatakan Tuhan melalui malaikat adalah jalan yang terbaik. Maka Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Adalah tanda orang yang beriman, yang meyakini bahwa kehendak Tuhan adalah jalan yang terbaik baginya. Pernyataan dari Maria ini sangat
hingga sekarang, dan kita renungkan sebagai teladan beriman. Dari jawaban ini kita belajar kerendahan hati Maria di hadapan Tuhan. Maria bersedia mengambil tanggung jawab, apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Iman tidak bisa tanpa tanggung jawab. Selain itu, dari penyerahan diri Maria secara total kepada Tuhan, biarlah kehendaknya yang terjadi, bukan kehendakku atau kehendak orang lain di sekelilingku. Mau menunjukkan bahwa rencana Tuhan mengalahkan rencana diri sendiri dan manusia. Kita pun dipanggil untuk meneladani sikap kesiapsediaan Bunda Maria untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Demikian pula, kita juga akan sungguh-sungguh akan mengalami sukacita yang besar sebagai orang yang diselamatkan, jika kita selalu siap sedia melaksanakan kehendak Tuhan. Karena inilah jalan yang terbaik. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.